Setiap orang mengalami proses perkembangan dalam kehidupan, baik secara fisik maupun psikologis. Perkembangan yang terjadi tersebut akan membawa perubahan, bahkan dapat menyebabkan munculnya masalah. Hal tersebut sangat normal dalam kehidupan. Seiring dengan perubahan yang terjadi, maka seseorang akan membentuk reaksi-reaksi tertentu untuk menghadapinya. Ada berbagai perubahan dalam kehidupan seseorang, mulai dari bayi yang baru lahir sampai dengan orang pada tahap akhir kehidupan atau yang sering kita sebut sebagai lansia, yang membutuhkan penyesuaian diri yang baik. Kemudian ada contohnya dalam penyesuaian diri. Kehilangan pasangan hidup membuat seseorang, baik pria maupun wanita, merasa kesepian dan sedih. Bahkan tidak jarang mengalami stres dan depresi dalam kehidupannya. Penyesuaian diri karena kehilangan pasangan pada seseorang perlu cara yang berbeda antara pria dan wanita. Para ahli berpendapat bahwa cara pria dan wanita dalam mengatasi pengalaman yang menyebabkan stres dapat dipengaruhi oleh proses belajar sejak kecil. Kemudian pria merasa kesepian seiring dengan menyusutnya kegiatan dan merasa tidak siap untuk hidup sendiri serta mengatur hidupnya. Yang biasanya dilakukan dengan istri, apabila pria tidak memiliki kegiatan yang menyenangkan, maka akan merasa kesepian. Pria akan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan tempat tinggalnya. Terlebih apabila setelah tidak ada istri, pria harus hidup dengan keluarga, anaknya, atau kerabat dekat lainnya. Kemudian pada wanita akan mengalami masalah ketika tidak lagi memiliki pasangan hidup, karena wanita akan mengalami berkurangnya pendapatan. Wanita terlebih dalam budaya timur banyak bergantung pada penghasilan suami, sehingga akan mengalami masalah dalam hal ekonomi ketika sudah tidak memiliki suami. Jadi di sini saya akan membahas materi mengenai perkawinan pada masa usia lanjut. Usia lanjut adalah suatu proses yang alami yang tidak dapat dihindari oleh manusia. Pernikahan lanjut usia adalah pernikahan yang dilakukan orang-orang yang umurnya berkisar 45 tahun ke atas. Suatu pernikahan tidak selamanya dikatakan harmonis. Pasti ada permasalahan di dalam rumah tangganya. Begitu juga dengan pernikahan lanjut usia. Pernikahan lanjut usia mempunyai dampak positif dan juga dampak negatif di dalamnya. Nah, dampak positifnya ini ialah matangnya dalam mengasuh anak. Selain dampak positif, terdapat juga dampak negatifnya. Antara lain, keadaan fisik menurun, masalah kesehatan, kemungkinan memperoleh anak kecil, dan juga permasalahan dalam berkomunikasi. Dalam hal keharmonisan rumah tangga tentu juga terdapat permasalahan-permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, permasalahan komunikasi. Seseorang yang menikah lansia tentu saja terdapat permasalahan dalam indera pendengarannya. Susahnya mendengar dan juga mencerna perkataan yang dibicarakan antara suami dan istri, bisa menyebabkan ketidakharmonisan di dalam rumah tangganya. Yang kedua ialah perbedaan pemikiran, disebabkan oleh karena kebiasaan tidak tercapainya tujuan di dalam perkawinan, sehingga mencapai ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Yang ketiga ialah adanya pertengkaran yang disebabkan karena faktor usia, faktor komunikasi, dan juga faktor ekonomi yang membuat ketidakharmonisan. Yang keempat ialah kesetaraan yang disebabkan oleh karena kurangnya agama, pendidikan, perbedaan adat istiadat, dan juga faktor keluarga. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwasanya dalam menentukan akan menikah dalam usia lanjut perlu dipertimbangkan secara matang, sehingga kehidupan pasangan lansia menjadi bahagia karena saling memahami satu sama lain dan
tidak menjadi beban hidup. Sama pada lanjut usia. Lanjut usia memiliki subjektif well-being tinggi jika memiliki kepuasan hidup ataupun selama mereka memasuki usia lanjut mereka hidup bersama. Maka dari itu mereka sering merasakan kegembiraan, memiliki perasaan harga diri, rasa tentang pengendalian yang dapat diterima, terbuka optimisme, bunga positif dengan orang lain, serta pemahaman tentang arti dan tujuan hidup. Hidup bersama pada usia lanjut akan menimbulkan perasaan menyenangkan lebih banyak daripada perasaan yang menyedihkan, yang membuat lansia merasa nyaman berada di lingkungan seusianya, dan jarang merasakan emosi yang tidak menyenangkan seperti kesedihan atau kemarahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuriska Prabusma. Saya dari kelompok 10 Psikologi Orang Dewasa kelas Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyesuaian diri terhadap hidup sendiri pada usia lanjut. Pertama, saya akan menjelaskan mengapa usia lanjut bisa hidup sendiri. Hal yang biasanya sering terjadi penyebab dari usia lanjut memilih untuk hidup sendiri adalah kehilangannya pasangan. Banyaknya faktor-faktor kenapa lansia memilih hidup sendiri ketika ditinggalkan pasangan. Lamanya ditinggal pasangan merupakan faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri karena meninggalkan sukacita, duka cita yang sangat mendalam. Fase duka cita menurut Averill dalam Sentrock tahun 1995-272 adalah bagaimana mereka terkejut, putus asa, dan pulih kembali. Setelah ditinggalkan pasangan, mereka memilih untuk hidup sendiri karena mereka memiliki rasa nyaman untuk tidak berpindah tempat. Karena biasanya ketika mereka ingin tinggal bersama anak, saudara, kerabat, mereka harus berpindah tempat dan itu adalah hal yang membuat mereka tidak nyaman. Rasa duka cita yang mereka rasakan setelah ditinggalkan pasangan adalah fase yang sangat panjang. Mereka akan mengalami aktivitas pulih ketika mereka telah dapat menyesuaikan diri dengan tempat tinggal mereka. Lingkungan tempat tinggal lansia adalah tempat yang beragam. Lansia dapat tinggal di rumahnya sendiri atau tinggal bersama keluarga sehingga dapat mengawasi dan memenuhi kebutuhannya. Karena lansia sangat membutuhkan dukungan, perhatian dari keluarga sebagai tempat bergantungnya. Bagaimana cara mereka menyesuaikan diri? Yang pertama adalah buat diri lansia tersebut merasa nyaman terhadap kebiasaan baru yang dia miliki setelah ditinggalkan pasangan. 2. Jangan pernah membuat lansia merasa kesepian ataupun ditinggal sendiri. Kalaupun mereka ingin menyesuaikan diri dengan hidup sendiri, paling tidak ada kerabat atau keluarga yang menemani. Hubungan baik antara lansia dan keluarga adalah pengaruh hebat yang dapat memulihkan rasa kesepian pada lansia tersebut, dan itu dapat membantu penyesuaian diri terhadap hidup sendiri pada lansia. Tetapi tidak hanya itu, biasanya lansia merasa bahagia ketika mereka bergaul terhadap usia sesama mereka. Dengan itu, tidak heran banyak lansia memilih untuk tinggal di panti sosial Tresna Ureda karena alasan-alasan tertentu. Karena bagi mereka, hidup ataupun berbicara dengan usia sesama mereka memiliki poin tersendiri, yaitu mendapatkan perhatian yang sesama satu pikiran, berbicaranya nyambung, dan mereka tidak akan merasa kesepian karena ditinggal setiap hari. Karena di sana mereka selalu mendapatkan perhatian, makanan berkecukupan, kebahagiaan lebih, dan banyaknya teman-teman yang satu perjuangan bersama mereka. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.